Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Adeni selaku dosen pengampu mata kuliah retorika serta teman-temanku KPIC yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat kesehatan yang luar biasa sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Kedua, sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua mendapat syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai hablum minan nas. Sesungguhnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa dipisahkan satu antar lainnya. Namun kenyataannya pada zaman sekarang manusia sibuk dengan kehidupan pribadinya dan acuh dengan kehidupan sosial di sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari berbagai tingkat sosial yang berbeda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kuat dan ada yang lemah. Semua itu saling berkaitan satu antar lain. Contohnya saja, ketika orang miskin membutuhkan pekerjaan dan orang kaya membutuhkan seorang pekerja. Contoh lain lagi, kita tidak akan bisa makan ketika tidak ada seorang petani. Dan kita tidak akan bisa menggunakan pakaian ini ketika tidak ada seseorang yang membuat kain. Dalam hadis sudah disebutkan bahwa orang yang menolong seorang muslim ketika dalam keadaan kesulitan, maka Allah akan menolongnya ketika di akhirat, di hari kiamat. Dan ketika seseorang meringankan beban kehidupan orang lain, maka Allah akan meringankan kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang saya hormati, ada beberapa tahap yang harus kita perhatikan untuk menjalin hubungan sosial. Yang pertama, ta'aruf. Kita harus berkenalan dengan lingkungan di sekitar kita, baik itu tetangga, kerabat, teman, untuk menjalin hubungan sosial. Yang kedua, tafahum.
yaitu saling memahami. Kita bisa dipahami orang lain ketika kita memahami orang tersebut. Yang ketiga yaitu ta'awun, saling tolong-menolong. Ketika terdapat kerabat kita atau tetangga kita ataupun teman kita dalam kesusahan, kita bisa membantunya, meringankan bebannya. Kemudian yang keempat yaitu takaful, yang artinya merasa senasib dan sepenanggungan. Ketika ada tetangga kita yang mengalami duka, kita merasakan kesedihan, bukan malah bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah, selain tahapan itu, kita harus memperhatikan hal agar menjalin aktivitas sosial dengan baik sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama yaitu menjalin silaturahmi yang baik. Kita bisa menjalin silaturahmi kepada tetangga kita, kerabat kita, teman kita dengan baik. Ketika ada yang tidak baik dengan kita, kita terlebih dahulu menyapanya agar hubungan itu tidak putus. Karena di hadis sudah disebutkan, barang siapa seseorang yang memutus tali silaturahim, maka orang tersebut akan masuk neraka. Dan yang kedua yaitu memuliakan tamu. Ketika kita didatangkan seorang tamu, kita harus menjamuinya dengan baik, menyambutnya dengan baik, dengan maksimal apa yang kita punya di rumah kita. Dalam hadis juga disebutkan, barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan yang ketiga yaitu memuliakan tetangga. Ketika kita berhidup sosial, maka kita harus menjalin hubungan dengan tetangga kita dengan baik. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu ramah dengan tetangga kita, menghargai dan menghormati, menjaga hubungan yang baik, dan bisa memberi tetangga kita ketika kita memiliki sesuatu yang berlebih. Kemudian yang keempat yaitu menziarahi. Kita bisa bermain ke kerabat kita, ke tetangga kita, atau ke teman kita untuk menjalin hubungan yang baik agar tidak putus hubungan. Kemudian yang kelima yaitu aktif dalam hubungan, aktif dalam kegiatan sosial, baik kegiatan galang dana, kerja bakti, gotong royong, dan ketika ada bantuan-bantuan, kita harus ikut membantu seseorang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.